Halo, nama saya Andreas Karipi Tunggul, NIM 2319087. Di sini kita akan mempelajari siklus hidup sel. Siklus sel adalah proses yang mencakup seluruh fase hidup sel. Artinya, pada siklus sel tidak hanya membahas sel yang sedang mengalami pembelahan, tapi membahas juga ketika sel tumbuh dan berkembang. Siklus sel dibagi beberapa bagian, yaitu interfase. Interfase yang adalah fase di mana sel tumbuh dan bersiap untuk membelah. Ada yang menyebutkan bahwa interfase adalah fase istirahat atau jeda panjang antar satu mitosis dengan yang lain. Tahap interfase terbagi menjadi tiga, yaitu fase G1 atau GAP pertama, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau GAP kedua. Fase G1 disebut juga dengan fase pertumbuhan dan perkembangan sel. Hal ini ditandai dengan berkembangnya sitoplasma atau cairan sel, organel sel, serta sintesis bahan-bahan yang akan digunakan untuk fase berikutnya, yaitu fase S. Pada fase S, terjadi replikasi atau duplikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan kepada sel anak, sehingga nantinya akan dihasilkan dua salinan DNA. Fase terakhir yaitu fase G2. Replikasi DNA telah selesai. Terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai genetika susunan dan jumlah kromosom yang sama. Pembelahan mitosis terdiri atas 5 fase pembelahan. Yang pertama, interfase. Pada interfase terjadi persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua, profase. Pada tahap profase terjadi perubahan pada nukleus dan sitoplasma. Di dalam nukleus, benang-benang kromatin menebal dan memendek membentuk kromosom. Tiap lengan kromosom berganda membentuk kromatid kembar yang terikat pada sentromer. Yang ketiga, metafase. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian, kromatid kembar mulai bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Yang keempat, anafase. Fase anafase merupakan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Yang terakhir ada fase telofase. Pada fase ini terjadi peristiwa kromosom berubah menjadi benang kromatin, membran inti dan nukleus terbentuk kembali dan terjadi sitokinesis atau pembagian sitoplasma sehingga dihasilkan dua sel yang identik dengan sel induk. Meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Tahapan pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 dibagi menjadi fase pembelahan. Yang pertama, profisis 1. Membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan bentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, benang-benang kromatin memandat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Yang ketiga, terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara. Yang kedua, metafase 1. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1. Yang pertama, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran inti mulai terbentuk kembali.
Yang ketiga, sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Meiosis 2. Fase pembelahan meiosis 2 dibagi menjadi profase 2. Yang pertama, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Yang kedua, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase 2. Kromatid terpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 2. Nukleus terbentuk, kromosom terurai membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi.